Doa mulai. Doa mulai. Salam. Jadi di sini Ibu akan menggunakan pada pembelajaran lagi. Jadi nanti kita akan mengamati, kemudian kita akan meneliti atau menganalisis, kemudian bentuk kelompok, dan kalian akan menghasilkan hasil analisis kalian. Dengan metode pembelajaran nanti kita akan berdiskusi, tanya jawab, dan juga ada pembahasan. Dan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Dengan tujuan pembelajaran yaitu pertama, tadi mampu menjelaskan mengenai konsumsi serta tujuan konsumsi. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian terakhir, peserta didik mampu menganalisis contoh perilaku konsumsi masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahami tentang kegiatan konsumsi. Kemudian kalian tahu apa itu contoh-contoh perilaku konsumsi. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Bu, minggu lalu kita belajar tentang kegiatan produksi dan distribusi. Ya, benar sekali ya. Kita minggu lalu sudah belajar kegiatan ekonomi, produksi, dan juga distribusi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang kegiatan konsumsinya. Ya. Baik, bisa dilihat ini ada sayuran. Apakah kalian sering membeli sayuran? Sering. Enggak sih? Ya, kan yang beli itu. Oh, kamu nggak ikut? Kamu panjang kalau makan ya, kamu konsumsi ya, makan ya. Ya terus kalau tas harus punya semua dong. Kegiatan konsumsi itu secara garis besarnya ya. Nah, kemudian nih ada pertanyaan, mengapa orang melakukan kegiatan konsumsi? Bu, Kenapa aja? untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bu. Benar sekali, kita kan makan sayuran tiap hari, ke sekolah pakai tas tiap hari, pakai baju tiap hari kan? Iya, Bu. Pakai internet tiap hari juga kan? Harus, Bu. Ada lagi? Gak ada. Cukup, Bu. Cukup ya, benar ya yang dikatakan oleh Najwa tadi untuk kegiatan sehari-hari kita. Yes. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu kegiatan konsumsi. Ada yang bisa bacakan? Itu kegiatan konsumsi adalah aktivitas menggunakan atau menghabiskan dengan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun bertahap. Iya, tadi sudah kita singgung ya, kalau kegiatan konsumsi itu kita menggunakan, kemudian menghabiskan suatu barang atau jasa gitu ya, untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, di sini Ibu mengambil dari jurnal analisis pola konsumsi di Indonesia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi Ibu mengambil sedikit materi dari sini. Jadi materinya yaitu pertama ada pola konsumsi. Nah, menurut Syarifudin 2021 indikator pola konsumsi adalah sebagai berikut. Ada 3 nih, primer, sekunder, tersier. Kalau untuk
itu kebutuhan yang biasanya kita gunakan sehari-hari, nggak mungkin kita nggak menggunakan itu. Contohnya di sini ada sayuran, kita makan tiap hari, makan nggak mungkin nggak makan kan? Kita makan baju tiap hari, itu tinggal di rumah tiap hari, tinggal dulu. Jadi dasar pribadi biasanya berlaku tangga, makan dan juga papan. Kadang di sana, kadang di sini. Kebutuhannya terpenuhi semua kan? Kemudian kalau misalnya kebutuhan primer kita tadi udah terpenuhi semua, kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder kita, yaitu contohnya di sini ada handphone. Kalian udah pakai handphone kan? Siapa sih yang pakai handphone? Ada punya TV semua nggak? Udah biasa kalau punya. Padahal coba biasa ibu. Iya, jadi kalau handphone aja ya. Aku TV jadi cowok deh. Dan ini ada suaranya, Bu. Nah, kalau misalnya tadi kebutuhan kewajiban kita sama kawan-kawan di primer kita penuhi, kemudian kita ke sekunder. Itu kebutuhan yang wajib kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kalau misalnya primer sudah terpenuhi, sekunder sudah terpenuhi, kemudian kita menggunakan kebutuhan tersier, yaitu biasanya itu barang-barang mewah gitu. Contohnya nih, mobil mewah, tas mewah, apa mobil mewah contohnya? Lamborghini. Benar. Tas mewah, Lamborghini. iya benar. Terus pakai jam Rolex gitu kan. Ya biasanya udah ke orang kalangan atas gitu ya. Iya, Bu. Kemudian sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, saja. mengapa kalau konsumsi setiap orang berbeda-beda, Bu? Kenapa pola konsumsi setiap orang berbeda-beda? Berarti itu menyangkut ke faktornya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor dari pola konsumsi tadi untuk menjawab pertanyaan Najwa. Nah, kalau menurut bawah berarti yang pertama itu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu mempengaruhi pola konsumsi kita. Misalnya di kebudayaan Lampung gitu ada masyarakat-masyarakatnya memakai apa gitu. Nah itu mempengaruhi pola konsumsinya. Kalau Irfan pakai apa biasanya? Iya benar. Mengonsumsi serumit kalau Irfan. Nah, kemudian faktor sosial. Faktor sosial itu kan contoh lingkungan kita ya. Lingkungan kita ini pasti mempengaruhi pola konsumsi kita. Kadang ada yang ikut-ikutan ngomong. Iya. Mempengaruhi pola konsumsi. Ini kayak rumahnya Desma juga. Ada beda-beda, Bu. Yang di sini ada Ibu itu udah nyangkutin saya, Bu. Iya. Jadi tergantung tempatnya ya. Iya, terus yang satunya beda lagi. Kamu juga ikutin apa? Kemudian faktor pribadi. Kita kalau misalnya mau membeli barang itu ada keinginan pribadi gitu kan. Iya. Ada keinginan dari diri kita sendiri untuk mengonsumsi suatu barang dan jasa gitu. Kemudian faktor psikologis juga mempengaruhi pola konsumsi kita. Kemudian ada menurut Hernia nih tahun 2019 yaitu yang pertama tingkat pendapatan mempengaruhi pola konsumsi. Kalau pendapatannya misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan 10 juta itu pasti mereka mengkonsumsi barang atau jasanya berbeda kan? Beda-beda. Dibandingkan pendapatan mereka. Iya. Makin tinggi pendapatan mereka pasti mereka akan bisa memenuhi kebutuhan tersier tadi. Kemudian selera konsumen. Jadi masing-masing kita kan kalau misalnya membeli barang atau jasa itu tergantung selera kita kan. Ada yang nggak cocok, ada yang kita nggak suka, gitu kan. Jadi misalnya kita mau pakai skincare gitu, itu kan cocok-cocokan ya. Jadi tergantung selera konsumen juga gitu. Kemudian harga barang juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kalian kalau mau beli suatu barang itu pasti ada harga dulu kan? Iya. Desma langsung beli langsung ya kocek-kocek. Iya, soalnya ada itu tadi yang faktor pendapatan aja.
jajanan. Suka. Saya juga gitu, Bu. Oh gitu, nggak boleh gitu. Pasti kamu berdua doang. Iya, setelah kamu yakin Jadi ya. pasti. Oke. Kalau yang belakang, pada ini nggak apa namanya kalau misalnya mau beli barang, pada dada harga nggak? Iya, Bu. Iya kan ya. Ada semua, Bu. Apalagi kalau misalnya ada promo gitu ya. Gitu. Tunggu 11 nanti. Iya, Bu. Siap, Bu. Kemudian tingkat pendidikan juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat karena biasanya perbedaan misalnya anak SD dan juga SMA itu beda-beda kan mereka mau konsumsi barang-barangnya misalnya SD kayak mereka ya Bu kalau anak SMA atau kuliah itu saya udah ke kafe-kafe gitu ya beda kan ya mereka dulu Kita dua. jumlah keluarga juga mempengaruhi pola konsumsi. Jadi semakin banyak jumlah keluarga itu kan perbedaan antara misalnya ada satu keluarga itu masing-masingnya 2 orang, terus satunya 12 orang kan ya. Beda-beda ya. Menyiapkan makanan kalau generasi kita itu pasti menyiapkan makanannya lebih banyak lagi kan. Mempengaruhi itu juga tingkat pendapatan mereka juga udah tinggi berarti ya. Berarti mereka udah siap gitu ya untuk punya anak sebanyak itu ya. Punya banyak. Kemudian terakhir itu lingkungan mempengaruhi pola konsumsi. Mirip sama sosial tadi ya. Lingkungan kita misalnya benar misalnya lingkungan kita pada menggunakan ini kita juga kayak ngomong ya. Baik, sampai sini paham semua ya. Jadi kita udah belajar tentang kegiatan konsumsi, terus pola konsumsi, kemudian yang ini faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Kemudian ada juga kata-kata konsumtif. Ya, Bu. Pernah dengar? Pernah. Ada yang tahu konsumtif itu apa? Pokoknya konsumsi terutama Iya, konsumsi. Jadi ada Kita apa membeli barang sekian banyak gitu, kayak nggak puas gitu ya. Konsumtif itu. Kalian nggak bisa gitu kan? Atau diskon? Dikurangkan nih, jangan diajakin tapi kan aku senang sih jadi nggak apa-apa. Atau kita sih namanya juga ya. Kamu tuh paling penting karena kita nggak boleh ya. Sebenarnya sebagai kita lagi belajar ekonomi ini nggak boleh kan kalau kita punya perilaku konsumtif. Kamu tuh baru pakai nama dulu ya. Baik, selanjutnya ini ada 3 kelompok nih udah terbaris aja nih ya 1, 2, 3. Ya udah, Bu. Kita, Bu. Gak usah ngomong, jadi nanti kelompok 1 nih. Dia juga nggak mau. Jadi ini masing-masing kelompok ini. Jadi nanti kalian analisis kegiatan apa sih itu, terus tujuannya apa, sama faktor-faktornya apa dari tadi yang udah kita sebutin tadi ya faktor-faktornya ya. Baik Bu. Sebelum kalian masuk ke diskusi kelompok, kita ice breaking dulu. Breaking duduk aja nggak apa-apa. Duduk ya, Bu. Iya nggak apa-apa. Ice breakingnya gini. Hidup hemat. Jangan boros, jangan boros, jangan boros. Kalau ada jajan-jajan, kita harus menahan. Hidup hemat, saya. Udah. Udah kan tadi baru ngomongin aja. Ayo, mulai 1, 2, 3. Hidup hemat, hidup hemat, hidup hemat. Jangan boros, jangan boros, jangan boros. Kalau ada jajan-jajan, kita harus menahan.
Bu, ini mandi ya Bu? Kita bacanya ini ada. Ini yang juara ini ya Bu? Ini yang sampai udah selesai. Jadi di sini kita menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi kegiatan ini yaitu pendapatan, kemampuan membeli internet terbaru sekarang ditentukan oleh tingkat penghasilan individu atau keluarga. Terus faktor yang kedua itu harga produk atau jasa. Terjadi karena perubahan harga tarif pelanggan internet sangat mempengaruhi nilai konsumsi. Kemudian yang terakhir adanya kemudahan akses dan ketersediaan infrastruktur. Jadi kalau dari kelompok 3 tentang internet ini, ya faktor yang mempengaruhi itu pendapatan. Jadi kalau saya pendapatannya tinggi, harus pakai yang bagus dong. Ya. Terus harga produk dan jasa juga mempengaruhi. Dan harga juga kan. Kemudian kemudahan akses dan ketersediaan. Karena nggak semua orang, nggak semua tempat itu bisa ada akses, misalnya Indonesia, terima kasih kelompok 3. Let's go guys. Baik. Oke, teman-teman. Inilah hasil diskusi dari kelompok 3. Kami berdiskusi ya. Jadi di sini tuh di gambar yang kalian sama-sama lihat, kita sama-sama lihat. Ini antara penjual dan pembeli di toko ATK. Jadi analisisnya dari kegiatan itu gambar menunjukkan siswa membeli alat tulis dan buku untuk memenuhi kebutuhan belajar serta mendukung proses belajar sehari. Faktornya itu adalah Faktornya yang pertama itu ada uang saku siswa yang dapat mempengaruhi kebutuhan pembelian buku atau APK. Kemudian yang kedua ada harga alat tulis di sekolah itu. Dan yang ketiga ada kebutuhan siswa terhadap produk tertentu. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada pengaruh teman sebaya yang merekomendasikan atau mengajak teman sering mempengaruhi pilihan konsumsi. Banget ya. Gambarnya sudah ada. Biasanya masih dididik kami. Terus yang selanjutnya itu ada referensi atau selera keluarga. Nah, pertimbangan favorit atau kebiasaan memilih merek tertentu. Jadi di pasar itu keluarga itu punya selera sendiri. Nah, terus ada jumlah anggota keluarga itu juga mempengaruhi konsumsinya seperti itu yang tadi udah jelasin. Terus yang terakhir itu ada
sosial dan kebiasaan sekitar keluarga seperti tetangga atau kelompok sosial. Jadi tetangganya kayak ngomong di situ tuh adanya liburan bagaimana gitu. Itu aja presentasi dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ini kan harusnya dimasak ya. Ternyata kalau sebelumnya tapi Dusun dulu. bisa ya. Nggak boleh gitu Najwa. Besok Bu, Najwa besok ada kelompok Iya, kita pasang. Tapi tadi yang dijelasin oleh kelompok satu itu benar ya. Tadi kelompok satu jelasin faktor-faktor yang jauh pendapatan, kemudian juga keluarganya gitu ya. Kemudian harga barang, terus pengaruh lingkungan juga kan ya. Benar banget ya. Semua yang bagus, Oke, kita di penghujung pembelajaran kita. Jadi siapa yang bisa nyimpulin materi hari ini? Ya, siapa? Saya Bu. Jadi konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan menggunakan atau mengurangi daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Perilaku konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, harga barang atau jasa, selera, lingkungan sosial, kebiasaan, serta tingkat pendidikan dan gaya hidupku. Semoga kalian semua paham ya materi hari ini. Ayo. Oke, kemudian ada proses untuk menerapkan kalian dengan pembelajaran hari ini. Jadi prosesnya butuh form, bisa dibuatin di struktur ya. Jangan dulu. Kalau ada yang sulit, boleh kakak capek. Kamu gak punya foto Bu. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami semua ya. Ada tugas untuk di rumah. Iya. Jangan hoki. Apa ya Bu? Enggak di video karena tugasnya itu kalian tulis kegiatan konsumsi yang kalian lakukan. Kemudian kalian analisa apakah kalian itu termasuk perilaku konsumtif atau tidak ya. Kalian Kayak kemarin aku beli mobil ya Bu. ya benar-benar itu kalau kalian analisa perilaku konsumtif atau tidak ya. Oke. Sudah di penghujung pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa mengalami pembelajaran dengan baik dan benar. Jangan hidup boros, jangan konsumsi seperti activity tadi. Hidup hemat, kaya raya. Yes, oke. Pada selesai pembelajaran kita hari ini, teman-teman boleh dipimpin doa berikut. Siap. Iya. Berdoa mulai. Doa berdoa.